kan? Halo semuanya, kembali lagi di MH Movie. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah series Donghua yang menurut admin keren banget guys. Donghua ini berjudul Immortality, yang menceritakan seorang budak bernama Fang Han yang secara diam-diam mempelajari teknik bela diri agar bisa terlepas dari identitas budaknya. Sebelumnya, admin akan memperkenalkan karakter-karakter di Donghua ini agar kalian lebih mudah memahami Donghua ini. Karakter pertama tentunya adalah Fang Han yang merupakan MC di Donghua ini. Selain itu juga ada manajer keluarga Fang yang bernama Fang Li. Selanjutnya ada Fang Zezhan yang merupakan seorang guru bela diri di keluarga Fang. Sedangkan untuk karakter perempuannya ada kakak beradik yang bernama Fang Qingshui dan Fang Qingwei, dan beberapa karakter perempuan lainnya. Oke, mungkin untuk awal-awal cerita cukup karakter-karakter itu dulu yang admin perkenalkan. Dengan seiring berjalannya cerita, admin akan memperkenalkan karakter-karakter lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Fang Qingshui yang sedang duduk di depan gurunya. Sang guru memuji kemampuan Fang Qingshui yang mana di usianya yang terbilang masih muda, dia berhasil menerobos ke ranah ajaib. Karena bakatnya itu, sang guru menjadikan Fang Qingshui sebagai murid utama di sektenya. Karena telah menjadi murid utama di sekte itu, Fang Qingshui akhirnya menerima hadiah untuk tinggal di sebuah tempat yang bernama Puncak Petir Ungu. Fang Qingshui lalu memohon agar dia diberi izin untuk pulang ke kampung halamannya dan berpamitan dengan ayahnya. Selain itu, dia juga perlu memilih beberapa pembantu rumah untuk memberi makan pada hewan mistis di Puncak Petir Ungu, agar dia bisa menjalani latihannya dengan tenang dan fokus. Sementara itu, di pelataran keluarga Fang terlihat beberapa murid sedang mempelajari teknik bela diri keluarga Fang. Tak lama kemudian datanglah guru mereka yang bernama Fang Zezhan. Fang Zezhan mengatakan bahwa latihan tubuh kita terbagi menjadi 10 tingkatan di ranah fisik, mulai dari tingkat sehat, tingkat kuat, hingga tingkat ke-10 yang disebut tingkat jiwa. Jika tubuh telah dilatih sampai ke tingkat jiwa atau tingkat 10, maka 5 kuda sekalipun tidak akan bisa mengoyaknya. Fang Zezhan lalu meminta salah satu muridnya untuk maju dan menyerangnya. Karena perbedaan tingkat yang sangat jauh, hanya dengan menggunakan siku dan kekuatan tingkat 5 saja, murid itu bisa dikalahkan dengan mudah. Intinya, karena semakin tinggi tingkat kultivasinya, maka kekuatannya juga akan semakin kuat. Semua murid merasa kagum dengan penjelasan Fang Zezhan. Fang Zezhan lalu mengatakan bahwa selain 10 tingkatan di ranah fisik, juga masih ada ranah ajaib, di mana di ranah ajaib itu kekuatan berasal dari pikiran, sehingga ranah ajaib itu juga biasa disebut dengan ranah sihir. Semakin besar keajaibannya, maka akan semakin besar pula sihirnya. Tak lama kemudian, dari belakang barisan terlihat seorang pemuda yang secara diam-diam memperhatikan latihan itu. Pemuda itu adalah MC di Donghua ini guys. Dia bernama Fang Han, yang merupakan seorang budak di keluarga Fang. Meskipun terlahir sebagai seorang budak, Fang Han ini mempunyai keyakinan bahwa lebih baik menjadi seorang pengemis daripada menjadi seorang budak. Oleh karena itu,
Secara diam-diam, Fang Han terus mempelajari teknik bela diri keluarga Fang agar dia bisa terbebas dari status budaknya. Tak lama kemudian, nona kedua yang bernama King Wei mendatangi tempat latihan itu bersama dengan Fang Li dan para pengawalnya. Nona kedua mengatakan bahwa adanya kalian diperbolehkan berlatih di keluarga Fang adalah karena kalian ini murid-murid keluarga Fang. Sedangkan para budak dan para pembantu rumah selamanya mereka tidak akan diperbolehkan untuk mempelajari teknik keluarga Fang. Oleh karena itu, nona kedua memerintahkan agar para murid berlatih dengan giat dan rajin. Karena jika latihan kalian bagus, membuat keluarga bangga, dan naik ke tingkat tinggi, maka keluarga Fang pasti tidak akan mengecewakan kalian. Fang Li lalu mengingatkan kepada nona kedua bahwa setelah ini, nona kedua ada jadwal untuk berburu dan mempersiapkan jamuan makan untuk menyambut kedatangan Fang Qingshui. Mendengar hal itu, Fang Han segera meninggalkan tempat itu karena dia tersadar bahwa kuda yang akan digunakan berburu oleh nona kedua ternyata belum dia beri makan. Setelah itu, Fang Li mengatakan kepada Fang Zishan bahwa pada malam ini ada arahan dari Gunung Yuhua agar Fang Zishan pergi ke Sungai Longyuan dan mencegat seorang pencuri pusaka makam kuno. Sementara itu, di tempat lain ada seorang pemuda yang bernama Jin Shitai yang juga diberikan perintah untuk mencegat pencuri makam kuno itu. Kembali ke keluarga Fang. Di sana terlihat Fang Han sedang menerima hukuman karena kelalaiannya memberi makan kuda. Dalam keadaan menahan luka cambukan, Fang Han teringat dengan perkataan ayahnya bahwa boleh menjadi seorang pengemis, tapi jangan menjadi seorang budak. Pada saat Fang Han dihukum, kuda-kuda yang ada di sana berteriak dan memberontak, seakan-akan tidak terima jika Fang Han diperlakukan seperti itu. Hal itu ternyata karena Fang Han telah meramut kuda-kuda di sana dengan baik. Akibat perawatan yang baik itu, nona kedua memberikan hadiah kepada Fang Han berupa beberapa batu perak. Sementara itu, di tempat lain, Fang Zishan terlihat sedang mengejar Bai Hachan dan berniat untuk merebut kedua pusaka yang dicuri oleh Bai Hachan dari makam kuno. Karena tingkat kultivasi Bai Hachan lebih tinggi, dia sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Fang Zishan. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba Fang Qingshui datang ke tempat itu dan menolong Fang Zishan. Ternyata Fang Qingshui ini kultivasinya telah berada di ranah ajaib atau ranah sihir, sehingga Bai Hachan yang masih berada di ranah fisik tidak punya pilihan lain selain kabur menyelamatkan diri. Sayangnya dalam pelariannya itu Bai Hachan menjumpai jalan buntu di tepi jurang, sehingga dia terpaksa harus melawan Fang Qingshui. Dalam keadaan hampir terbunuh, tiba-tiba lukisan naga Huang Quan yang dia curi keluar dan melilit tubuhnya, melindungi tubuhnya dan membuat Fang Qingshui terluka cukup parah.
含着极大神秘的上古奇阵。 Beberapa waktu kemudian, Fang Han yang sedang berlatih di tepi sungai tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan mayat Bai Hachan. Fang Han segera mendatangi mayat itu dan melihat bahwa tubuh Bai Hachan terluka dengan sangat parah. Fang Han awalnya ingin melaporkan penemuannya itu kepada petinggi keluarga Fang. Namun dia berpikir, kalau dia melaporkan kejadian itu, pasti fakta kalau dia secara diam-diam keluar dan berlatih juga akan terungkap. Akhirnya, Fang Han berniat untuk menguburkan mayat Bai Hachan. Secara tak sengaja, Fang Han menemukan sebuah pil yang keluar dari pakaian Bai Hachan. Pil itu mempunyai aroma yang sangat segar, sehingga dengan mencium aromanya saja, Fang Han sudah tahu bahwa pil itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Fang Han mengira bahwa pil itu adalah eliksir yang biasa digunakan oleh murid keluarga Fang untuk memperkuat latihannya. Sehingga Fang Han sempat berpikir untuk menelan pil itu agar kekuatannya bisa meningkat dengan pesat. Namun Fang Han tersadar bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, Fang Han berniat mengembalikan pil itu ke dalam pakaian Bai Hachan. Saat akan mengembalikan pil itu, Fang Han sangat terkejut karena Bai Hachan yang telah mati tiba-tiba bangkit dan memegang tangannya. Hal itu ternyata karena aroma yang dikeluarkan oleh pil Jiu Qiao dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Bai Hachan yang telah hidup kembali ini akhirnya mengetahui bahwa Fang Han adalah seorang budak dari keluarga Fang. Melihat tubuhnya yang penuh dengan luka, Bai Hachan mengetahui bahwa Fang Han ini selalu ditindas oleh keluarga Fang. Oleh karena itu, Bai Hachan menawari Fang Han agar dia mau menjadi muridnya. Dengan demikian, maka Bai Hachan akan memberikan pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huang Quan kepada Fang Han. Sehingga di masa depan kekuatan Fang Han akan menjadi sangat hebat. Jika menyetujuinya, maka setelah berlatih, Fang Han harus membalaskan dendamnya kepada Fang Qingsui. 你日后功夫必会突飞猛进。只需要杀了方清雪那个恶妇。 Setelah mengingat perlakuan keluarga Fang yang selalu menindasnya, Fang Han akhirnya bersedia untuk menjadi murid Bai Hachan. 从现在起，你就是我群星门的弟子了。师傅在上，请受徒儿一拜。在黄泉山偶得九窍金丹和交付黄泉图。现在我将此二件宝物赠予你，是赠你服下九窍金丹。之血不断冲撞，腰里才会流遍全身，发就是刺开心脏。嵌入金丹必为师，好好的，足以为师生机已断，金句。 Sayangnya setelah memberikan pil itu kepada Fang Han, tak lama kemudian Bai Hachan meninggal untuk kedua kalinya. Fang Han merasa sangat bersedih karena baru saja mendapatkan seorang guru, dia harus kehilangan gurunya itu. Sebelum meninggal, Bai Hachan mengatakan bahwa dirinya sekarang berada di ranah fisik tingkat 10, sehingga mayatnya tidak akan membusuk walaupun telah dikubur. Oleh karena itu, Bai Hachan memerintahkan kepada Fang Han untuk datang kembali ke tempat itu setelah Fang Han berhasil berlatih. 师傅在上，徒儿定当完成遗愿。 Di sisi lain, Fang Qingsui yang sedang terluka akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarga Fang. Di sana, Fang Li telah menyiapkan sebuah acara untuk menyambut kedatangan Fang Qingsui. Namun karena Fang Qingsui terluka cukup parah, acara itu terpaksa harus dibatalkan. 是你和二叔立刻来见我，告知父亲和秦薇不要来谈。真的。
Fang Qingshui lalu memerintahkan kepada kedua bawahannya agar mereka mengerahkan pasukan untuk menelusuri sungai Longyuan dan mencari mayat Bai Hachan, guna memastikan bahwa Bai Hachan benar-benar telah mati. 你速带人沿河搜寻他的尸首，请劳烦二叔从我方家子弟中挑选几个优秀的。尊大小姐令。 Keesokan paginya, Fang Li memberikan pengumuman bahwa Fang Qingshui akan memilih beberapa murid terbaik yang akan dia bawa ke Gunung Yuhua dan bertempat tinggal di puncak petir ungu. Mendengar pengumuman itu, Fang Han dalam hatinya sebenarnya juga ingin pergi ke Gunung Yuhua. Namun apa daya, dia hanyalah seorang budak. Dia harus bersabar ketika mendapatkan penindasan dari majikannya. 是不是也想跟着一起去啊？做梦吧！傻小子，一天到晚闷头闷脸，都不知道在干什么。 Hari demi hari dilalui Fang Han dengan terus berlatih. Hingga dalam waktu 1 bulan berlatih, Fang Han akhirnya berhasil menerobos ke ranah fisik tingkat 5. 参天斗，6星螳螂入神境，第5重神力，武者进一步。 Sementara itu, di kediaman keluarga Fang, Fang Zezhan melaporkan bahwa selama 1 bulan dia dan pasukannya telah menelusuri sungai Longyuan. Namun sayangnya, dia tidak berhasil menemukan mayat Bai Hachan. Dengan belum ditemukannya mayat Bai Hachan, maka Fang Qingshui menyimpulkan bahwa Bai Hachan belum mati. 此事不必再查，以免节外生枝。难道他已将9窍金丹服下？ Di tempat lain, Fang Han terlihat sedang memberi makan kepada kuda-kudanya di malam hari. Tiba-tiba beberapa orang datang dan menuduh bahwa Fang Han berniat mencuri kuda-kuda yang ada di sana. 又偷马是我，敢偷我们家马？不，是我，不让你去羽化山，你就来偷马，兄弟们！那就要陪大小姐一同上山了。这些大牲口什么的。 Tidak tahan dengan penindasan yang terus dia dapatkan, Fang Han akhirnya memberanikan diri untuk melawan orang-orang itu. Tanpa dia sadari, ternyata hal itu dilihat oleh Fang Qingshui. Dari pengamatannya, Fang Qingshui mengetahui bahwa jurus yang dikeluarkan oleh Fang Han tadi adalah teknik dari keluarga Fang yang secara diam-diam telah dipelajari oleh Fang Han selama bertahun-tahun. Fang Han lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sering melihat latihan keluarga Fang dan dia tidak tahan untuk mempraktekannya. Hal tersebut ternyata tidak dipermasalahkan oleh Fang Qingshui. Namun yang dipermasalahkan Fang Qingshui adalah bagaimana Fang Han yang hanya seorang budak ini bisa mampu menerobos ke tingkat 5. Sedangkan murid di keluarga Fang belum ada yang mampu mencapai ke tingkat itu. Fang Han bercerita bahwa 5 tahun yang lalu dia pernah memandikan kudanya di tepi sungai Longyuan. Tiba-tiba ada seekor ular bertanduk besar yang tersengat petir. Fang Han lalu memasak daging ular itu dan memakan empedunya. Sejak saat itu tanpa disadari tubuhnya semakin lama semakin kuat. Sehingga timbul dalam hatinya keinginan untuk berlatih bela diri. Mendengar penjelasan itu, Fang Qingshui mempercayai cerita itu dan memaafkan Fang Han. Padahal yang diceritakan oleh Fang Han itu tidak benar-benar terjadi. Cerita itu keluar dari mulut Fang Han berdasarkan perintah dari Bai Hachan sebelum Bai Hachan meninggal. Fang Han 不过一枚独角，看来是天命如此。
Mengetahui bakat yang dimiliki oleh Fang Han, Fang Qingshui akhirnya mengajak Fang Han untuk ikut ke Gunung Yuhua dalam beberapa hari ke depan. 谢大小姐，有差了。师傅，我可以上羽化山了。